Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah ilmu kependudukan. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang proyeksi penduduk. Para pemakai data kependudukan, khususnya para perencana, pengambil kebijaksanaan, dan peneliti sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Seperti diketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran, dan susunannya menurut umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Terus apa yang dibahas dalam proyeksi penduduk? Yang pertama kita akan mencari tahu apa itu pengertian proyeksi penduduk. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Dan yang ketiga, bagaimana cara perhitungan proyeksi penduduk. Yang pertama, pengertian proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian, dan perpindahan di masa yang akan datang, diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, serta target yang akan dicapai atau diharapkan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dan manfaat proyeksi. Pada dekade akhir-akhir ini, pemerintah memerlukan proyeksi penduduk sehubungan dengan tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari rakyatnya melalui pembangunan yang terencana. Mengingat semua rencana pembangunan, baik ekonomi maupun sosial, menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik daripada penduduk di masa mendatang. Proyeksi mengenai jumlah serta struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan. Yang pertama, di bidang pangan, yaitu menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. Yang kedua, di bidang kesehatan, yaitu menunjukkan jumlah medis, dokter, obat-obatan, tempat tidur di rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi. Yang selanjutnya di bidang tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, skill, dan pengalaman dari tenaga kerja. Yang keempat, di bidang pendidikan, proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, pendidikan pada masa yang akan datang. Yang kelima, di bidang produksi barang dan jasa. Dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang. Jadi penggunaan proyeksi penduduk tersebut di atas dapat digunakan untuk dua macam perencanaan. Yang pertama, perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respons terhadap penduduk yang sudah diproyeksi tersebut. Yang kedua, perencanaan yang tujuannya untuk merubah tren penduduk menuju ke perkembangan demografi, sosial, dan ekonomi. Kesimpulannya, yaitu proyeksi penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang sudah diproyeksikan. Perencanaan yang ditujuannya untuk merubah tren penduduk menuju ke perkembangan demografi, sosial, dan ekonomi.
Untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat dilakukan baik dengan menggunakan metode matematik maupun metode komponen, karena hasil secara total hampir tak ada perbedaan. Mungkin cukup ya, sekian materi yang kami bawakan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.